Ajab, Anies Baswedan gagal jadi calon gubernur Jakarta. Ternyata karena dua sikap ini. Gagalnya mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, maju dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 menjadi sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Apalagi Anies sebagai petahana memiliki kans besar dalam elektabilitas, sebab dalam beberapa hasil survei yang dilakukan, Anies Baswedan selalu bertengger pada posisi atas. Beberapa pengamat mengatakan kegagalan Anies jadi calon gubernur karena internal pribadinya. Anies harus introspeksi diri, Anies harus bercermin. Kenyataannya bahwa kegagalan Anies karena dirinya sendiri, menggunakan bahasa sarkas, ia tengil dan kepedean. Ya, itu Mas Ahmed ya, disebutnya ajab. Ini pandangan Mas Ahmed sendiri gimana? Karena mempunyai kepribadian yang cukup menjengkelkan mungkin seperti itu. Bukan tapi kalau azab tuh ya kasar ke bahasanya. Sebenarnya ini teguran dari Allah SWT. Kenapa? Karena dia memang kepedean itu tinggi dan juga dia pernah menghina atau menjatuhkan seorang menteri pertahanan waktu di debat Pilpres, yang dia kasih nilai suka-suka dia seperti tidak ada harga dirinya, seorang jenderal dan menteri pertahanan Republik Indonesia. Jadi dia ini jangan kita bilang azab karena terlalu kasar ya. Kita anggap kita buat ini teguran dari Allah SWT agar dia bisa sadar diri, tidak terlalu kepedean kali, dan bahwasanya dia itu tidak punya kekuatan dari partai karena dia seorang independen, bukan dari salah satu kader partai. Jadi untuk Bapak Anies, renungkanlah diri sendiri dan anggap ini pelajaran untuk Bapak. Anggap ini teguran untuk Anda pada saat Anda main di mantan calon presiden. Waktu di debat Pilpres, Anda itu sangat menjatuhkan marwah dari seorang menteri pertahanan Republik Indonesia, apalagi dia seorang jenderal. Anda kasih nilai yang tidak masuk akal. Anggap Mas ini teguran Allah SWT untuk Anda. Mas Ahmed, bisa saya hubungkan gini Mas Ahmed, terkait seorang Anies Baswedan gagal jadi calon gubernur DKI Jakarta. Makanya tadi saya bilang ajab, karena ini ajab karena telah memberikan nilai yang sangat rendah kepada Bapak Prabowo, yang tidak wajar. Yang tidak wajar. Makanya di sini sebelum lagi dia bertarung di pilkada gubernur Jakarta, dia sudah kalah duluan. Karena tidak ada parpol yang mau ngangkat. Karena kenapa? Yang saya bilang gini, karena sosok Anies Baswedan itu sangat disayang dan dijaga, dan dibanggakan oleh seorang Prabowo dulunya. Kemudian pasca beliau menjadi kandidat melawan Bapak Prabowo, padahal dulunya pernah bilang saya tidak akan mungkin melawan Bapak Prabowo di pemilihan presiden kalau ada Bapak Prabowo di dalamnya. Tapi nyatanya apa? Dia berdusta. Dia kacang lupa kulit. Dia kacang lupa kulitnya. Dan juga Anda ya, Bapak Anies Baswedan yang terhormat, Anda ini saya akan ingatkan, termasuk Anda terkena karma. Kenapa saya bilang terkena karma? Anda pada saat debat Pilpres sudah memalukan seorang Bapak Prabowo Subianto, dan sekarang Anda terkena karma, dimalukan di depan umum. Tidak ada partai yang mau mencalonkan Anda karena Anda terlalu kepedean dan tidak mau mengikuti aturan dari partai yang ingin mengusung Anda, yang menjadi perahu Anda untuk bertempur di Pilkada DKI Jakarta. Mas Ahmed, mungkin ini masyarakat termasuk parpol juga mungkin sudah jenuh ya dengan politik daripada Bapak Anies Baswedan. Dimana yang saya lihat ya, mungkin nanti Mas Ahmed kalau kurang setuju boleh dikoreksi. Mungkin saya yang lihat dari pribadinya Anies Baswedan, setiap dia berpolitik yang dibawa itu kebanyakan isu-isu agama, kemudian adanya pertentangan dengan kinerja, yang padahal dia sendiri belum tentu bisa melakukannya. Dan gitu, padahal banyak sekali perkataan dia juga yang nggak sesuai ketika dia menjabat gitu loh Mas Ahmed. Itulah kesalahan Bapak Anies ya. Negara kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
bukan negara Islam. Kita memang Islam, tapi kita tidak boleh kalau kita bermain di politik atau menjadi kepala daerah itu kita selalu membawakan agama. Kenapa? Karena pada saat nanti Anda tidak waktu masanya menjadi calon kepala daerah, apa yang Anda ucapkan itu tidak sesuai sama kenyataan. Jadi masyarakat tuh jadi bilang Anda itu jadi jangan sampai dibilang orang munafik. Karena kita yang namanya manusia pasti punya kesilapan. Pasti punya godaan-godaan yang tidak kita duga. Jadi Anda itu kalau tidak memang Anda itu Islam, walaupun Anda itu kuat agamanya, tidak perlu kita bawakan sekali agama. Yang penting semua kita rangkul. Mau itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Karena negara kita ini negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, ras, agama. Ya, benar. Kalau di negara seperti Arab atau Irak itu bisa, karena itu memang negara Islam. Itu pun di sana banyak juga orang-orang yang seperti Kristen, Hindu, Buddha tetap ada juga. Jadi kita harus saling merangkul dan saling menyayangi walaupun beda suku dan agama. Iya, ini saya tekankan kembali dan saya ingatkan kembali gagalnya Anies Baswedan. Tema kita hari ini Mas Ahmed, gagalnya Anies Baswedan itu adalah karma. Iya. Ajab, atau yang Mas Ahmed bilang tadi tidak terlalu kasar adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas kepribadian daripada Bapak Anies Baswedan. Dan juga dia karmanya karena sudah memalukan seorang Bapak Prabowo Subianto yang presiden terpilih di depan umum, yang dia seorang jenderal, menteri pertahanan, dimalukan di depan umum di acara debat. Dan sekarang dia kena imbasnya, malu di semua media. Ya, seharusnya tidak usah mengomentari kinerja ya Mas Ahmad. Kalau kinerjanya sendiri juga dipertanyakan. Benar, Mas Ahmad, karena kita tidak ada kinerja kita yang sempurna. Mau sebagus apapun pasti kita punya kesilapan. Namanya manusia biasa. Jadi buat Bapak Anies Baswedan, ini kata Mas Ahmad, mungkin betul jalan Anda masih panjang, mudah-mudahan umur Anda panjang, ya. Maka dirubahlah gitu. Karena Indonesia ini pingin kondisi yang dimana sistem politiknya pada saat berpolitik itu aman dan tentram. Ya tidak ada isu-isu seperti isu sara agama dan lain-lainnya gitu. Yang ketika itu ada pada eranya Anda itu mencalonkan diri terhadap sesuatu hal yang mungkin jadi capres kah, jadi calon politik pilgub dan lain-lain gitu. Intinya jangan terlalu rasis sekali. Jangan rasis. Tapi ini kebaikan-kebaikan coba Mas Ahmad daripada Bapak kita Anies Baswedan, coba apa sih kelebihannya yang Mas Ahmad? Kelebihannya memang dia seorang bijaksana dan menghadapi masalah dia tetap slow, dan juga dia pintar, agamanya memang alhamdulillah cukup kuat ya. Rajin juga memang dia. Kesehariannya pernah saya buka, ada nampak sekali dia sengaja terpintas itu di video kepribadian dia, yang dia tanpa tahu dia direkam. Dia memang rajin sedekah, membuat acara mengundang anak yatim. Salut saya. Lanjutkanlah untuk Bapak Anies. Mas Ahmad, mungkin kita sampai sini dulu. Salam hormat kita buat semua yang nonton. Jika ada salah kata kita mohon maaf. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.